Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edisi 307. Pokok bahasan Al-Ismul Mausul bagian ke-16. Pada edisi ini kita masih berbicara mengenai jabatan-jabatan isim mausul, yaitu dalam edisi 307 isim mausul sebagai khabar. Sebelumnya isim mausul sebagai mubtada, sebelumnya lagi isim mausul sebagai na'tun. Poin 1. Isim mausul juga bisa berperan sebagai khabar. Perhatikan itu. Isim mausul juga bisa berperan sebagai khabar. Kemudian kata ganti marfu terpisah dan kata penunjuk berpotensi menjadi mubtada apabila khabarnya isim mausul. Ya. Isim mausul. Kalau isim mausul itu berperan sebagai mubtada, posisinya paling awal dalam kalimat. Kalau dia berperan sebagai na'tun, posisinya itu sebelum kata benda ma'rifah yang dinamakan, posisinya setelah kata benda ma'rifah yang dinamakan sabiq atau antecedent. Kalau dia berperan sebagai khabar, maka yang berperan sebagai mubtada biasanya kata penunjuk dan kata ganti marfu terpisah. Saya ulangi. Kalau dia berperan sebagai na'tun, maka posisinya itu setelah kata benda ma'rifah yang dinamakan sabiq atau antecedent. Kalau dia berperan sebagai mubtada, posisinya paling depan. Kalau dia berperan sebagai khabar, maka yang berperan sebagai mubtada biasanya itu kata penunjuk dan kata ganti marfu terpisah. Contoh, dzalikal ladzi 'allamani 'ilma sarfi. Dzalikal ladzi 'allamani 'ilma sarfi. Dzalika itu ismul isyarah. Kata penunjuk jauh, ya. Yang ditunjuk itu jauh dari pembicara. Kemudian yang ditunjuk itu laki-laki tunggal. Di sini dia berperan sebagai mubtada. Itu ada apa dengan itu? Oh, itu alladzi, orang yang 'allama, mengajari saya ilmu sarfi, ilmu sarf. Jadi alladzi itu isim mausul berperan sebagai khabar. Kemudian 'allamani ilmu sarfi secara keseluruhan berperan sebagai silah mausul atau kalimat dalam hal ini fi'aliyah yang melengkapi makna isim mausul. Apa artinya itu? Artinya itu ya, pembicara menunjuk sesuatu dari jauh. Apa yang ditunjuk itu man, orang yang 'allamani, mengajari saya ilmu sarfi, ilmu sarf. Jadi ilmu sarf itu terdiri dari dua kata benda. Yang pertama kata ilmu, dan yang kedua kata sarf. Oleh karena itu rangkaiannya merupakan rangkaian idhafiyun. Ilmu sebagai mudhaf, as-sarf sebagai mudhafun ilaih. Ya. Kenapa ilma? Kenapa dia berakhir dengan fathah, bukan dhammah, bukan kasrah? Oleh karena dia berperan sebagai objek. 'Allamani, ya. Dia mengajari saya. Mengajari apa? Mengajari saya ilmu. Ilmu apa? Ilmu sarf, ya. Kemudian ini as-sarf ini berakhir dengan kasrah, oleh karena dia berperan sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu harus kasrah. Jadi kalimat ini mubtadanya dzalika, kata penunjuk,
kata penunjuk jauh untuk tunggal laki-laki, kemudian khabarnya alladzi atau man. Kita bisa menggunakan alladzi, kita bisa menggunakan man. Mengapa kita bisa menggunakan man? Oleh karena dia tidak punya sabiq, tidak ada kata benda sebelumnya, tidak punya antecedent. Jadi untuk itu kita bisa menggunakan man, kita bisa menggunakan alladzi. Jadi man ini bersifat umum, bisa digunakan untuk laki-laki, untuk perempuan, tunggal, jamak, bentuk dua dan sebagainya. Oke. Seandainya yang ditunjuk itu dia perempuan, maka ini yang digunakan, kata penunjuk yang digunakan tilka, kemudian kata penunjuk isim mausul yang digunakan allati, ya, allati, tilka, allati, kemudian kata kerja yang digunakan ini fi'il madhi untuk dia perempuan itu alamat. Jadi tilka allati alamatni ilmu sarfi. Kemudian kita juga bisa menggunakan man, oleh karena man ini bersifat umum, jadi digunakan untuk apa saja, ya. Oke, contoh kedua, hum yang berperan sebagai mubtada, oleh karena yang biasa berperan sebagai mubtada apabila khabarnya itu isim mausul adalah dzalika. Ini kata ganti marfu terpisah seperti hum, kemudian kata penunjuk dzalika ismul isyarah, ya. Jadi hum, mereka, ada apa dengan mereka itu? Mereka itu alladzina, orang-orang yang. Mengapa kita gunakan alladzina? Oleh karena hum ini mereka laki-laki. Isim mausul untuk mereka laki-laki adalah alladzina. Tapi kalau kita gunakan man juga bisa, oleh karena man ini bersifat umum, ya, bersifat umum. Kalau yang ditunjuk itu satu laki-laki, kita kalau ininya mubtadanya satu laki-laki, kita juga bisa pakai man. Kalau jamak pakai man, kalau dua juga pakai man. Hum, mereka, alladzina, orang yang, atau man, allamuni, mengajari saya. Jadi kata kerjanya diubah dari allama menjadi allamu. Oleh karena allama itu untuk dia laki-laki, kalau allamu itu untuk mereka jamak laki-laki, ya. Hum alladzina allamuni ilman nahwi, ilmu nahwu, ya. Itulah contoh kalimat di mana isim mausul itu berperan sebagai khabar, ya. Begitu. Hum alladzina 'allamuni ilmu sarfi. Mereka orang yang mengajari saya ilman nahwi. Kalau ini itu ditunjuk orang yang mengajari saya ilmu sarfi. Mari kita kerjakan latihan. Dia orang yang mencintai agama dan tanah airnya, ya. Agama itu din, tanah air itu watan, ya. Hubbul watan, cinta tanah air. Dia orang yang mencintai agama dan tanah airnya. Dia ini mungkin laki-laki, mungkin perempuan, ya. Mungkin laki-laki, perempuan. Seandainya laki-laki, maka kita gunakan huwa, ya, huwa, gitu kan, huwa. Ini sebagai mubtada. Kemudian orang yang itu isim mausul itu sebagai khabar, ya. Isim mausulnya alladzi, ya, huwa alladzi. Kemudian mencintai itu yuhibbu, ahabba yuhibbu. Ini mencintai, fi'il madhinya ahabba, fi'il mudhari'nya yuhibbu, ya. Jadi oleh karena mubtadanya huwa, maka kita gunakan yuhibbu.
huwa alladhi yuhibbu, ini silah mausulnya, yuhibbu, jumlah fi'liyah. Ya, agama dan tanah airnya itu objek, ya. Itu objek. Agama dan tanah airnya itu identik dengan agamanya dan tanah airnya. Ya, agama itu din, dirangkai dengan nya laki-laki. Jadi dinuhu, agamanya dinuhu. Oleh karena dia berperan sebagai objek, dia harus mansub dinahu. Dinahu, gitu ya. Dinahu. Kenapa nah? Oleh karena dia objek. Ya, wa dan tanah airnya watanahu. 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 Sehingga kalimatnya huwa alladhi yuhibbu dinahu wa watanahu. Jadi dia orang yang mencintai agamanya, objek, wa watanahu, dan tanah airnya. Jadi agamanya dan tanah airnya itu dirangkai oleh kata penghubung waw. Jadi harus selaras dalam hal i'rab, ya. Jadi kalau ini itu mansub, maka ini pun mansub. Jadi huwallazi yuhibbu dinahu wa watanahu. Kalau dianya perempuan, hiya allati, kemudian kata kerjanya tuhibbu, ya yuhibbu untuk hiya itu tuhibbu ganti ya dengan ta. Jadi hiya allati tuhibbu dinaha, jadi hu diganti dengan ha. Jadi huwallazi tuhibbu dinaha wa watanaha. Ya, wa watanaha. Kemudian alladzi itu bisa diganti dengan man, ya. Bisa diganti dengan man. Jadi kalimat terjemahannya itu bisa huwallazi yuhibbu dinahu wa watanahu, bisa juga huwa man yuhibbu dinahu wa watanahu. Oke, nomor 2. Yang paling baik di antara kalian, yang paling baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, ya. Jadi ini paling baik. Paling baik itu merupakan kata kerja superlatif, ya. Kata sifat paling, ya. Ismu tafdhil, ya. Ismu tafdhil yang paling baik di antara kamu berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, khairukum, ya. Khairukum ini merupakan murakab idhafiyun. Jadi khair itu ismu tafdhil sebagai mudhaf, kemudian kum itu kata ganti sebagai mudhafun ilaih, ya. Kata ganti mudhafun ilaih itu harus majrur. Jadi kum itu kata ganti majrur bersambung. Jadi khairukum ini mubtada. Jadi khair itu mempunyai dua fungsi. Dia berfungsi sebagai mubtada dan mudhaf, gitu ya, mudhaf. Kum itu mudhafun ilaih, mudhafun ilaih, jamak, ya. Jadi khairukum itu yang paling baik di antara kalian. Kalau yang paling baik di antara kami, khairuna, ya, ini harus jamak ini. Khairuna, yang paling baik di antara mereka laki-laki, khairuhum, yang paling baik di antara mereka perempuan, khairuhunna, yang paling baik di antara kalian perempuan, khairukunna. Ya, perhatikan itu. Nanti akan kita dalami lagi perasa itu, khairukum itu, ya. Kemudian itu mubtada, ya. Yang berperan sebagai khabarnya apa? Itu orang yang mempelajari. Kita gunakan man saja, ya. Man ini khabar, orang yang.
Kita juga bisa menggunakan alladzi ya. Man mempelajari itu ta'allama. Ta'allama. Kita ambil film mati saja ya. Kemudian mengajarkan itu allama. Allama. Khairukum man mempelajari ta'allama. Ta'allama wa 'allama dan mengajarkan Al-Quran. Ini objek. Wa 'allama al-Qur'ana. Itu ucapan Rasul ini ya. Ini ucapan Rasul. Hadis khairukum man ta'allama wa 'allama al-Qur'ana. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan, orang yang mempelajari, kemudian mengajarkan Al-Quran. Ya, nomor 3. Ini orang yang belajar dengan sungguh-sungguh dan berhasil dalam ujian. Ya, kita anggap ini itu yang ditunjuk itu laki-laki ya. Hadza, nah ini sebagai mubtada. Ya, orang yang belajar kita pakai alladzi. Ya, pakai man juga oke. Hadza alladzi belajar. Ya, kapan dia belajar? Anggaplah pada waktu lampau. Ya. Belajar pada waktu lampau. Ya, kita gunakan darasa. Darasa. Ya. Hadzal ladzi darasa, belajar itu darasa dengan sungguh-sungguh, bijiddin. Perhatikan ini ungkapan ini. Bijiddin. Bijiddin. Ya. Kemudian ada peribahasa manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil ya. Itu seakar dengan jiddin. Hadzal ladzi darasa bijiddin. Ini orang yang belajar dengan sungguh-sungguh dan berhasil. Wa najaha. Wa najaha. Berhasil najaha ya. Wa najaha. Jadi wa ini menghubungkan darasa dengan najaha. Jadi ini orang yang belajar wa najaha dan berhasil dalam ujian, fil imtihan. Fil imtihan. Imtihan itu sudah sering dimunculkan ya. Fil imtihani. Hadzal ladzi darasa bijiddin wa najaha fil imtihan. Seandainya orang itu perempuan, berarti kita menggunakan hadhihi. Hadhihi allati darasat bijiddin wa najahat fil imtihan. Jadi kata kerjanya itu untuk perempuan tunggal, darasat najahat fil imtihan. Seandainya ini misalnya itu yang ditunjuk itu jamak laki-laki, ya, jamak laki-laki haulai, ya, haulai alladzina darasu bijiddin wa najahu fil imtihan, ya. Itu kalau yang ditunjuk itu jamak laki-laki dari jauh, ulaika alladzina darasu bijiddin wa najahu fil imtihan. Jadi di sini menunjukkan bahwa isim mausul itu bisa juga berperan sebagai khabar. Kalau yang berperan sebagai khabar itu isim mausul, maka mubtadanya biasanya kata penunjuk,
atau kata ganti marfu terpisah. Dia orang yang melahirkan saya di rumah ini. Ya, jelaslah dia itu perempuan ya. Ya, melahirkan, coba kita lihat, melahirkan itu walada. Walada, ya, nomor 4 ya. Ini kosakata nomor 4. Walada. Walada itu melahirkan. Ini kata kerja yang huruf awalnya itu huruf illat. Dia mengacu pada varian i, jadi mudhari'nya yaulidu, tapi nanti wawunya itu dihilangkan sehingga yalidu, yalidu, ya, yalidu, yalidu. Jadi dia melahirkan. Kalau dia dilahirkan itu bentuk pasifnya yuladu, 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 yuf'alu. Ya, yuf'alu bentuk pasif mudhari. Jadi fa-nya itu wow, yuladu. Yuladu ini melahirkan, ya, melahirkan, melahirkan, ya. Lam yalid, lam yalid, dia tidak melahirkan, walam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Lam itu partikel jazm. Jadi dia, jadi hiya, ini mubtadanya. Orang yang melahirkan saya, kita gunakan allati. Bisa juga man, ya. Hiya allati man, melahirkan, yang melahirkan itu perempuan ya. Jadi kita gunakan ini untuk perempuan. Waladat, waladat, ta ta'nits sakinah, saya ini objek. Waladatni, hiya allati waladatni, atau hiya man waladatni, di rumah ini, fi hadzal bait, fi hadzal bait, fi hadzal bait. Ya, hiya allati waladatni fi hadzal bait. Yang terakhir, mereka itu orang-orang yang tinggal di rumah ini. Mereka itu bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Coba kita anggap laki-laki saja. Hum. Hum ini sebagai apa? Sebagai mubtada. Orang-orang yang alladzina. Alladzina. Nanti apabila ini mim hum ini disambungkan dengan alif lam, jadi mim yang sakinah ini berubah menjadi mim yang menyandang tanda fathah. Jadi humul ladzina, mereka orang-orang yang, baru kita masuk ke silah mausul. Yaskununa, tinggal sekarang ini ya, mudhari ya. Yaskununa, 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 di rumah ini, fi hadzal bait, sama dengan ini, fi hadzal bait, fi hadzal bait. Jadi hum alladzina yaskununa fi hadzal bait, atau humul ladzina yaskununa fi hadzal bait. Jadi ini yaskununa fi hadzal bait itu silah mausul ya. Kemudian kombinasi isim mausul dengan silah mausul dalam hal ini berperan sebagai apa? Sebagai khabar. Khabarnya itu alladzina, isim mausul. Tapi oleh karena alladzina itu merupakan satu kesatuan dengan yaskununa fi hadzal bait, silah mausul, maka yang berperan sebagai khabar adalah alladzina yaskununa fi hadzal bait. Atau alladzina ini bisa juga man. Ya, hum may yaskununa fi hadzal bait. Oke, mari kita lihat sekali lagi. Hum alladzina yaskununa fi hadzal bait. Mereka adalah
orang-orang yang tinggal di rumah ini. Kemudian hiya allati waladatni fi hadzal bait. Dia orang yang melahirkan saya di rumah ini. Ya. Hadzal ladzi darasa bijiddin wa najaha fil imtihan. Dia orang yang belajar dengan sungguh-sungguh dan berhasil dalam ujian. Kemudian khairukum man ta'allama wa 'allama al-Qur'an, ya. Nah, jadi ini redaksi yang ini sebetulnya redaksi yang ini khairukum ini mubtadanya, ya. Kemudian orang yang mempelajari Al-Qur'an, man ta'allama al-Qur'ana, man ta'allama al-Qur'ana, kemudian wa'allamahu, dan mengajarkannya, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Hu itu kembali ke Al-Quran. Jadi ini kalimat yang bagus, ya. Kalau ini terjemahan secara harfiah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana, man ta'allama wa 'allama al-Qur'ana. Man ta'allama wa 'allama al-Qur'ana. Dia semakna dengan kalimat khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya, yang baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau ini man ta'allama wa 'allama al-Qur'ana, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian nomor 1, huwallazi yuhibbu dinahu wa watanah. Dia orang yang mencintai agamanya dan tanah airnya. Dia orang, jadi kita bisa juga menggunakan man, ya. Huwa man yuhibbu dinahu wa watanah. Oke. Jadi kita sudah mempelajari 3 jabatan isim mausul. Jabatan berikutnya barangkali kita masuk ke fa'il atau maf'ulun bih, ya, atau mudhaf ilaih. Oke, saya kira cukup sekian pelajari ini, ya. Pelajari ini kita usahakan agar di Ramadan kita masuk ke edisi Qur'ani dari Al-Ismul Mausul, ya, edisi Qur'ani dari Al-Ismul Mausul. Cukup sekian. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.